Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Sami Allah liman da'a. Alladzi amarna bit taqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya, melakukan bersama-sama salat berjamaah subuh ini. Mudah-mudahan salat subuh kita dan rangkaian ibadah kita semuanya dikabulkan oleh Allah SWT, dan dosa-dosa kita diampuni olehnya, sehingga kita meraih keberuntungan di hari akhir umur kita berada dalam husnul khatimah. Ikhwani rahmatullah, itulah harapan kita sebagai orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, pada subuh ini saya diberi amanat dengan tema doa orang tertentu mustajabah. Maksudnya adalah ada orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mereka itu adalah orang-orang terpilih. Jika memohon pada Allah, doanya menjadi makbul. Ini penting bagi kita. Apakah kita termasuk mereka itu, sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah SWT? Siapakah mereka itu, doanya yang dikabulkan oleh Allah? Yang pertama, saudara, menurut beberapa hadis Nabi, dan saya pilihkan hadis-hadis Nabi semuanya yang sahih. Yang pertama adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah orang yang berdoa tidak diketahui jika mendoakan orang lain. Kemudian yang ketiga, doanya orang yang dizalimi. Yang keempat, doa orang yang saleh, yang selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, doanya pemimpin atau penguasa yang adil, jujur, dicintai rakyatnya, selalu berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang keenam adalah orang yang berpuasa dan musafir. Ini saya jadikan satu. Ikhwani rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan yang pertama, doa orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada sabda Nabi besar Muhammad SAW, dan diriwayatkan oleh Abi Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fa yaqul anna hadha yuqalu bi istighfari waladika lak. Sesuatu yang luar biasa, di mana Rasulullah SAW menegaskan terhadap anak yang mendoakan orang tuanya kelak. Yang sabda Nabi, sesungguhnya seseorang itu akan diangkat derajatnya di sisi Allah SWT di surga kelak. Kemudian dikatakan, dia itu menyatakan, untuk siapa ini? Ada sesuatu bangunan yang besar, ada janji-janji Allah SWT, harta benda, kekayaan yang luar biasa, sehingga ditanyakan oleh dia itu, orang tuanya ini, kepada Allah, untuk siapa ini semuanya? Yuqal, dikatakan oleh malaikat, bi istighfari
waladika laka. Ini semuanya karena permintaan ampunan anakmu untukmu. Sungguh beruntung saudara bagi kita sebagai orang tua jika kita mempunyai anak soleh dan soleha. Tapi sungguh rugi dan sungguh akan menyesal fid dunya wal akhirah, baik di dunia sampai di akhirat ketika kita memiliki anak yang durhaka. Na'udzubillah. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita. Yang kedua adalah al-muslimu du'aul muslimi li akhihi bidahril ghaib, yaitu doa orang yang mukmin yang tidak diketahui ketika dia mendoakan, baik dia itu mendoakan istrinya tak tahu, anaknya, atau mendoakan sahabatnya di lain tempat, atau keluarganya yang jauh, dia doakan terus-menerus. Sedang mereka semuanya yang kita doakan itu, mereka tidak tahu kalau kita ini mendoakan mereka dan kita cinta pada mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan saudara, ada seorang datang kepada seorang ustaz. Dia menyatakan kalau dia ini, seorang perempuan ini datang kepada ustaz ini, dia tidak punya jodoh. Kata ustaz ini menyatakan kepadanya, doakan teman-temanmu itu yang tidak punya jodoh, biar Anda dapat jodoh. Kaget dia, saya sendiri penuh jodoh kok, saya doakan orang lain. Ya, itulah resepnya. Ustaz ini memakai dalil ad-doa bidahril ghaib, mendoakan orang lain yang tidak diketahui. Apa itu kata Nabi SAW? Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dakwatul mar'i al-muslim li akhihi bidahril ghaib mustajab. Doa seseorang itu ketika tidak diketahui, dia adalah akan menjadikan mustajab, dikabulkan oleh Allah SWT. Mengapa? Inda ra'si malakun muwakkal. Di sisinya itu ada malaikat. Ketika dia berdoa, malaikat ini diperintahkan oleh Allah SWT mendampingi dirinya ketika dia mendoakan saudaranya dan tidak diketahui. Setiap dia berdoa, malaikat ini menyatakan, amin, walaka bibith, engkau pun juga dapat seperti itu. Jadi kalau seseorang perempuan atau seseorang lelaki mendoakan saudaranya, dia tidak punya keluarga, tidak punya istri, kemudian ingin istri, maka malaikat yang di samping kamu pun juga dapat seperti itu. Luar biasa. Dan ini kadang-kadang kita merasa rugi kalau mendoakan orang lain, padahal kita ini akan mendapatkan keuntungan juga sama dengannya. Ikhwani rahimakumullah, yang ketiga, saya tidak banyak menceritakan sesuatu kisah tentang hal-hal tersebut di atas, tetapi saya cukupkan sekian saja karena pokoknya saja yang terpenting bagi kita ketahui. Yang ketiga adalah ini yang sangat berbahaya sekali dan hati-hati bagi kita semua sebelum kita mati, karena kita akan disiksa di dunia sebelum kematian kita nanti dikubur sampai ke akhirat. Apa itu? Doanya orang yang dizalim. Jangan berbuat zalim kepada siapapun, karena perbuatan zalim itu pasti ketika dia berdoa orang ini pasti dikabulkan. Dan ini tidak melihat muslim atau non-muslim, Islam dia atau kafir. Kalau kita zalimi orang itu, maka orang itu mengangkat tangannya berdoa, pasti dikabulkan oleh Allah. Mengapa? Kata Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, memberi perhatian yang sangat, ittaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah kamu daripada orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Antara dia dengan Allah tidak ada pembatas. Jadi doanya tembus ke langit yang ketujuh langsung. Bahkan di hadis yang lain, ketika ada orang yang zalim, dia mengangkat tangannya berdoa pada Allah, Allah menyatakan, suatu saat aku akan bantu kamu. Jadi sebelum mati orang ini yang menzaliminya, pasti dia mendapatkan sisa terlebih dahulu. Na'udzubillah. Yang keempat adalah orang yang saleh. Orang yang saleh itu kita perlu meminta doanya. Oleh karena itu beda saudara.
saat ini kita hidup ini dengan orang-orang hidup di zaman dahulu, orang-orang yang saleh. Kalau di zaman dahulu orang datang bertamu, dia ustadz, ya, atau dia yang orang yang punya ilmu, setiap dia itu ingin pulang, dicegah dulu, jangan pulang, doakan dulu agar rumah kita berkah. Nah, kalau kita kebanyakan bukan seperti itu, doakan biar saya kaya, banyak duit. Itu yang kita. Walaupun banyak duit nanti akan stroke, tidak masalah. Itu yang kita. Lupa kita. Kalau dengan duit itu banyak penyakit. Ya, banyak sarang penyakit. Karena makan dulu. Na'udzubillah. Itulah yang perlu kita perhatikan. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hal ini? Salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa, yang 3 doa itu pasti dikabulkan oleh Allah SWT dan tidak meragukan dalam doa itu. Kalau doa itu terkabulkan. Yang pertama adalah da'watul walid, doanya orang tua. Ya, doa orang tua yang saleh ini dikabulkan. Termasuk orang yang saleh, doanya orang tua yang saleh. Wa da'watul musafir, doanya orang yang musafir, bepergian. Selama bepergian tidak bermaksiat kepada Allah, doanya dikabulkan. Tidak menunggu puasa, kapanpun. Ini 1 tahun penuh dalam kehidupan kita. Kalau kita musafir, perbanyak doa. Kalau kita turun hujan, perbanyak doa. Karena itu mustajab. Kemudian yang ketiga, da'watul mazlum, orang yang dizalim, sebagaimana tadi. Yang kelima, pemimpin atau penguasa yang adil, jujur, cinta rakyat. Al-imamul adil. Mengapa kita keadaannya seperti ini? Ekonomi masih rusak karena pemimpin kita tidak adil. Maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau ada pemimpin kita adil, oh langsung beres ini. Subhanallah. Kemudian yang terakhir saudara, yaitu doa orang yang berpuasa. Kapan waktunya? Kapanpun. Mulai kita berpuasa pagi sampai terbenam matahari. Terutama sekali ketika kita mau berbuka atau kita waktu berbuka. Selesai berbuka kita berdoa. Perbanyak berdoa kepada Allah SWT. Karena Allah itu Maha Murah. Apalagi kalau kita banyak dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni dosa semuanya. Apapun yang kita lakukan, Allah itu Maha Murah. Dosa apapun yang kita lakukan, Allah SWT akan mengabulkan permintaan ampun kita kepadanya. Oleh karena itu perbanyak berdoa kepada Allah SWT, karena itulah kunci untuk kita diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.